Baik Sobat Humas, saat ini Mas Adi bersama dengan Bapak Tony. Beliau merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara, Nganjuk. Selamat pagi Bapak Tony. Halo, selamat pagi. Apa kabar Mas Adi hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah selalu sehat, selalu luar biasa. Salam presisi dong. Salam presisi Bapak. Pak Tony, Iya. yang mau saya tanyakan, kalau Pak Tony ini setiap hari di Rumah Sakit Bayangkara, apa saja kegiatannya? Oh iya, Alhamdulillah setiap hari kami dinas di Rumah Sakit Bayangkara pasti dong diawali dengan apel pagi. Setelah apel pagi kita kembali ke ruang kerja, yaitu kebetulan kami dinas di bagian SDM Rumah Sakit Bayangkara 33 Nganjuk ini, atau istilahnya Subagrenmin. Ya gitu Mas. Jadi saya sehari-hari tugas di ruang Subagrenmin Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Kalau boleh tahu Bapak, apa saja yang dikerjakan di bagian Subagrenmin Gitu ya. Rumah Sakit Bayangkara? Di bagian Subagrenmin itu satu, kita selain pelayanan ke luar, otomatis juga ada pelayanan ke dalam. Pelayanan keluar ketika ada yang seseorang yang mengurus asuransi, memerlukan surat keterangan, kemudian untuk perjanjian kerjasama seperti itu, PKS, MOU. Kalau kita pelayanan ke dalam, ya ada rekan-rekan kami yang harus mengurus surat izin praktek, surat tanda registrasi, itu kan memerlukan surat keterangan ataupun surat pernyataan dari instansi ya. Tugas kita seperti itu. Selain pelayanan keluar, pelayanan ke dalam juga harus diperhatikan. Baik, gitu. Pak. Jadi Dengar-dengar nih Sobat Humas, Bapak Tony ini memiliki suatu keahlian khusus, yaitu hipnoterapi ya Pak? ah ya, alhamdulillah. Mas Adi. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Humas sekalian, apa itu hipnoterapi? Ah ya. Ya. Hipnoterapi itu kita tidak bisa terlepas dari kata-kata hipnotis. Ya, kalau orang-orang awam, orang-orang yang belum memahami tentang hipnotis pasti akan takut. Nanti aku digendam, nanti aku ditidurkan, tidak sadar. Nah, sebenarnya tidak. Kita awali dengan pembahasan hipnotis dulu. Ya. Hipnotis itu sebenarnya bukan ilmu klinik, bukan ilmu tahayul. Nah, sebenarnya scientific, sangat ilmiah sekali. Jadi siapapun pasti bisa melakukan asal ada yang membimbingnya. Ya. Pada dasarnya hipnotis itu hanya menurunkan tingkat gelombang otak. Jadi misal kayak kita ini Mas Adi, kita ngobrol ini, kita berada di gelombang otak kita di beta. Nah, kita beta seperti ini ngobrol, kita bercakap-cakap, kemudian bercengkerama dengan teman itu di gelombang kita di beta. Kemudian kalau kita ingin lebih tenang lagi, kita piknik di pantai, di gunung, kita bisa merasakan suasana angin sepoi-sepoi, sejuknya gunung itu, kita turun di gelombang otak alfa. Turun lagi, nah seperti orang yang tidur, tapi seperti tidak tidur itu namanya gelombang otak theta. Nah, disinilah gelombang otak theta ini orang itu mudah disugesti. Jadi misal Mas Adi sudah punya putra ya, punya anak. Ketika anaknya nggak mau ngaji, nggak mau, nah ketika dia itu dihipnosis, diberikan sugesti, itu bisa masuk. Asal tidak dalam kondisi yang tidur sangat tidak sadar. Kalau tidur tidak sadar, itu berada di gelombang otak delta. Wah. Jadi kalau gelombang otak delta itu seperti orang yang tidur tanpa mimpi, kemudian orang yang pingsan, itu gelombang otaknya delta. Jadi tidak akan pernah bisa diberi sugesti. Nah, caranya seperti apa? Untuk menaikkan dari delta ke theta, ini digerak-gerakkan dulu. Nanti akan saya jelaskan di belakang deh nanti. Berarti banyak tingkatannya gitu Bapak? Banyak tingkatan. Jadi untuk belajar hipnoterapi itu ada yang pertama kita harus belajar istilahnya fundamental hipnosis. Jadi level 1. Kemudian kita naik lagi ke advance hipnoterapi, jadi level 2. Kemudian naik lagi ke tingkat 3, ini namanya master. Yang tingkat 4 ini yang tertinggi instruktur. Alhamdulillah saya sudah di tingkat yang keempat ini, ditambah lagi 30 sertifikasi gelar yang ada di belakang saya. Nggak akan tak cantumkan, nanti kebanyakan yang dimocok. Hebat sekali berarti Bapak Tony ini. Alhamdulillah. Gimana ya Mas Adi? Saya seperti ini ya karena saya punya janji sama Tuhan. Ketika tahun 2020, ketika gencar-gencarnya COVID-19,
saya terserang COVID itu pada gelombang yang pertama yang sangat ganas itu. Dan nyawa saya sudah ada di sini, sudah naik. Nah, ketika saya sudah nyawa dan saya berjanji sama Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ketika saya dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan sehat, saya ingin melakukan yang terbaik. Saya ingin mendarmakan sedikit kehidupan saya untuk umat-Mu, ya Allah. Alhamdulillah diparingi urip sampai sekarang, nggak jadi berangkat. Dan alhamdulillah juga Mas Adi, saya bisa seperti ini juga atas dukungan Bapak Karumkit, Bapak AKBP Dr. Lucianto Madyo Nugroho yang selalu memberikan kesempatan saya untuk berkembang, memberikan kesempatan saya untuk mendarmakan ilmu saya ke masyarakat. Berkat beliau saya bisa seperti ini juga. Terima kasih juga untuk Bapak Kabidokes Polda Jatim yang selalu memberikan support kepada kami juga di sini. Baik Pak Tony, Iya. kembali lagi ke hipnoterapi. Yes. Berarti hipnoterapi itu erat hubungannya dengan sugesti, Pak? Erat sekali. Jadi hipnoterapi itu istilahnya kan kita terapi menggunakan basis hipnosis. Jadi apa sih yang bisa disembuhkan dengan hipnoterapi? Satu, penyakit yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, dan perilaku. Misal, pikiran, jenengan tertekan, jenengan fobia. Nah, dengan merasa dirinya itu tidak berguna, itu. Perasaan yang rendah diri, kemudian merasa diri tidak berguna. Nah, kalau perilaku, ini yang sekarang lagi tren yang sedang saya tangani, perilaku tentang penyuka sesama jenis. Ini yang lagi marak, yang sebenarnya membuat kita prihatin. Orang yang ganteng-ganteng, musuhnya juga ganteng-ganteng. Kalau dilihat secara sekilas, tidak akan pernah terlihat kalau itu penyuka sesama jenis. Tapi kenyataannya seperti itu. Ada yang cewek juga cantik, yang satunya cewek juga cantik, nyata juga penyuka sesama jenis. Ini yang membuat kita prihatin dan semoga kita sekeluarga senantiasa terhindarlah dari hal seperti itu ya. Semoga terlindungi dari hal seperti itu, Mas Adi. Berarti sedang marak seperti itu, Pak? Sangat marak sekali, Mas Adi. Dan kebetulan nggak tahu ini karena berkah nama saya atau tuah nama saya ya. Nama saya Tony Asmara. Kebanyakan klien-klien yang datang ke saya itu hampir 90% soal percintaan. Ya mungkin ada tentang yang mohon maaf dalam tanda kutip perselingkuhan, ada yang ditinggal bermasalah dengan suami atau dengan kekasih ya. Kebanyakan seperti itu, nggak bisa move on dari sang mantan. Ada loh yang tiap hari-harinya setiap menghela nafas dan hembuskan nafas itu selalu teringat sang mantan. Itu ada, nggak bisa lepas. Nah, ini harus disembuhkan agar bisa menjalani kehidupan itu semakin baik. Itu Mas Adi. Kalau kita nggak bisa move on, hampir hanya stuck di situ aja malah tersiksa. Ya, bisa-bisa jadi gini nanti. Baik Pak Tony. Mas Edi? Ini di dunia hipnoterapi ini, apakah ada kaitannya dengan dunia medis serta apa aja tingkatannya? Dalam dunia medis, ilmu hipnoterapi ini bisa medical hypnosis. Jadi digunakan dalam kondisi peperangan. Dulu awal-awalnya seperti ini. Ada satu pasukan itu bertempur, kemudian ada salah satu pasukannya itu terkena peluru, jadi harus dilakukan operasi saat itu juga. Kebetulan ketika itu perbekalan anestesi tidak ada, akhirnya ada salah satu orang yang menguasai hipnosis menggunakan istilahnya medical hypnosis. Jadi mengantarkan orang itu 3 level ke bawah kesadarannya. Artinya apa? Dalam kondisi somnambulisme. Jadi benar-benar menikmati kenyamanan yang luar biasa. Jadi turun 1 tingkat di bawah kesadaran, turun lagi 1 tingkat dan 1 tingkat, jadi 3 tingkat di bawah kesadaran. Jadi untuk bedah itu tidak terasa. Jadi seperti orang ya tidur, bangun-bangun sudah tidak akan bedah gitu. Dan itu yang kalau yang bisa mempelajari ilmu medical hypnosis itu hanya yang medis maupun paramedis, artinya dokter dan perawat yang berhak melaksanakan praktek medical hypnosis itu, Mas. Jadi sebenarnya banyak hubungannya medis dan hipnoterapi. Namun untuk praktek di rumah sakit, hipnoterapis harus di bawah dokter spesialis kesehatan jiwa, karena yang bertanggung jawab
pada klinik spesialis jiwanya kan dokter spesialis jiwa, hipnoterapis selaku pendukung untuk mempercepat penyembuhan pasien begitu. Jadi harus kolaboratif. Terkadang dalam menangani klien yang mengalami gangguan kejiwaan yang agak berat, kami harus berkolaborasi dengan psikolog dan juga psikiater. Jadi tiga psikolog, psikiater dan juga hipnoterapis. Ketiga-tiganya saling bekerja sama demi kesembuhan pasien itu. Gitu Mas Adi. Wah, berarti ada hubungannya nggih Pak antara hipnoterapis, psikologi dan psikiater? Sangat berhubungan Mas, sangat berhubungan. Jadi terkadang ada satu pasien yang mengalami gangguan kejiwaan itu harus diperlukan penanganan oleh psikiater, dokter spesialis kesehatan jiwa selaku penanggung jawab. Kemudian setelah itu untuk mencari perkembangannya, untuk mencari jalan keluar atas masalahnya, psikolog, kemudian hipnoterapis sebagai penguatnya, sebagai jalan yang mensupport dia, memberikan energi-energi lain agar kesembuhannya itu semakin cepat. Jadi dalam praktek pun seorang hipnoterapis harus mempunyai izin. Jadi izinnya dari dinas kesehatan, jadi resmi. Jadi istilahnya bukan surat izin namun STPT. Ya itu namanya gitu. Kalau dari pengalaman Bapak ini, Bapak sudah mulai kalian hipnoterapis ini mulai dari tahun berapa Pak? Sebenarnya kalau iseng-iseng main hipnotis sekitar 2018 sudah main iseng-iseng gitu, belum terlalu serius. Kebetulan saya dulu ngartis sih sebenarnya sebelum jatuh di dunia hipnotis karena masa muda kita artis ya, kita pernah nulis lagu-lagu kita pernah hits. Kalau pernah dengar lagu Alun-Alun Nganjuk, itu originalnya saya dan Mbak Vita KDI. Nah, tapi berangsur waktu semakin tua, kalau dulu kita menjadi tontonan, sudah saatnya di usia 40 tahun ke atas kita menjadi tuntunan, katanya seperti itu. Baik Pak Tony, mungkin Sobat Humas di rumah juga penasaran bagaimana penerapan hipnoterapis di kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa kami ambil contoh kasus nih Bapak. Iya. Kalau di saya sendiri, itu saya sering belibet ketika ngobrol dengan orang secara langsung, tatap mata secara langsung. Mungkin ada kaitannya enggak? Atau bisa diterapkan hipnoterapis itu? Bisa, apalagi seorang host seperti Anda harus dituntut bertemu dengan bermacam-macam orang, bermacam-macam karakter orang, bermacam-macam model orang. Ya, kasus belibet, kasus lidah keserimpet itu kalau dibiarkan terus-menerus, kalau nggak kita terapi dan nggak kita atasi, nanti ke arahnya bisa ke arah ke gagap, jadi lebih sulit lagi. Jadi sebenarnya itu semua bisa penjelasan self talk dengan diri sendiri. Jadi sebelum acara dimulai seperti ini, penjenengan butterfly hug, pelukan kupu-kupu diri Anda, tenangkan diri Anda, peluk diri Anda, tenang, bilang, Adi, kamu pasti bisa menyelesaikan semua tugasmu. Kamu pasti bisa menyelesaikan semua apa yang menjadi bebanmu. Adi, kamu pasti bisa menata setiap kata yang akan keluar. Kamu bicara dengan tenang, kamu semakin mampu berbicara dengan tenang dan tenang menghadapi siapapun. Adi, kamu bisa, dan kamu bisa. Insya Allah, itu akan sangat efektif. Itu bagian dari self hypnosis, yaitu menghipnosis diri sendiri tapi mengambil jurus self talk. Sebenarnya dalam diri kita ada inner. Nah, orang Jawa mengatakan kakang kawah adi hari-hari. Nah, itu yang menemani kita itu, kakang kawah adi hari-hari, dulur papat limo pancer, kemudian kaki among nini among, itulah sebenarnya di dalam diri jiwa kita. Ada orang yang mirip dengan kita, inner kita. Jadi ajak seseorang yang ada di dalam diri kita seperti ada self talk, memberikan sugesti dan afirmasi positif ya Bapak. Ucapan terima kasih dulu, kemudian berikan kamu bisa, Adi, kamu bisa menata setiap kata yang akan keluarmu dengan baik, kamu akan bisa semakin mengatur tempomu dalam berbicara, kamu semakin tenang menghadapi siapapun, kamu bisa, Adi. Seperti ini kan memberi semangat seperti itu. Nah,
itu sebenarnya bermuara pada mental block. Jadi apalagi kalau penjenengan ada mental block dulu, ketika sudah mau mewawancari seseorang yang orangnya sangar, waduh, orangnya sangar gini, aku bisa nggak ya? Nah, ini namanya mental block. Ini harus dibuang. Mental block itu apa? Mental yang akan menghalangi kemajuan seseorang. Misal, penjenengan duwe doyon, duwe keinginan, pengen beli Fortuner. Dalam hati bilang, apa ya mungkin? Sekarang pangkatku segini, gajiku segini. Apa yang mungkin aku harus bisa? Nah, itu namanya mental block. Harus dihapus, harus dibuang. Yakin saja. Karena sudah seperti yang saya katakan di beberapa tempat, kehidupan itu tidak terlepas dari hukum law of attraction, hukum ketertarikan. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan terjadi. Jadi, mulai sekarang Mas Adi berpikir yang positif, yang datang positif. Kalau penjenengan berpikir negatif, yang negatif yang akan datang. Nah, saya ingin hari ini Mas Adi punya enggak satu cita-cita yang menurut penjenengan mustahil untuk jenengan raih? Ada enggak? Satu saja kira-kira. Keinginan yang menurut penjenengan mustahil untuk jenengan raih. Mungkin lebih ke rahasia aja, ya. untuk diri aja. Okay. Ya. Ada ya? Ada, Pak. Oke. Saya ingin Mas Adi bisa menghancurkan mental block ini. Nanti dengarkan saya, ikuti saya, dan saya yakin penjenengan akan bisa meraih apa yang jenengan cita-citakan dulu. Oke? Siap Mas Adi? Siap. Tenang, nggak usah takut. Oke. Di sini temennya banyak, aman. Banyak CCTV, kalau nggak kuat, Baikkan. Oke, cut dulu ya. Tak siapkan kertas dulu. Wah, apa nih Pak Tony? Tenang, pokoknya santai ya. Oke. Pokoknya Mas Adi ikuti saya, dengarkan saya, santai. Oke, sudah siap? Siap. Oke Mas Adi, saya ingin Mas Adi merasakan piye itu rasanya di hipnosis itu ya. Mas Adi dengarkan, ikuti dan rasakan. Ikuti saja apa yang saya sampaikan, ikuti saja semua instruksi yang saya lakukan, biar apa yang selama ini menjadi mental block penjenengan sedikit demi sedikit bisa terkikis dari penjenengan. Oke, sekarang Mas Adi ambil ban yang paling nyaman, santai Mas Adi ya. Oke. Ya. Oke, tenang ya. Oke, Mas Adi tenang. Mas Adi relax. Adi relax, tenang. Ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, oke. Mas Adi tenang. Sekarang untuk lebih relax lagi, buka mata dulu Mas Adi. Jadi ketika saya bilang tarik nafasnya lewat hidung ya Mas Adi ya. Pelan-pelan, lepasnya lewat mulut seperti lewat balon. Gitu ya, Adi ya. Oke, sekarang tenang, Mas Adi tenang, relax dan relax. Oke, tenang. Bernafas biasa, bernafas normal seperti biasa, bernafas normal. Sekarang tarik nafas pelan lewat mulut. Lepaskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, pelan-pelan. Lepaskan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas. Lepaskan lewat mulut Mas Adi. Bagus sekali. Sekarang pejamkan mata. Pejamkan mata. Bernafas seperti biasa, bernafas normal, tetap pejamkan mata. Bagus sekali. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas Anda. Setiap tarikan nafas Mas Adi menarik semua ketenangan, kenyamanan. Dan setiap hembusan nafas Mas Adi melipat gandakan kenyamanan, ketenangan, dan relaksasi yang sangat luar biasa. Bagus sekali Mas Adi. Mas Adi, saya hitung menurun dari 5 ke 1. Saya hitung menurun dari 5 ke 1. Setiap hitungan menurun membuat Mas Adi semakin rileks, semakin tenang, dan semakin nyaman. 5, semakin nyaman. 4, semakin rileks.
3 tambah rileks. 2 semakin rileks. Dan 1 sangat rileks sekali. Mas Adi sekarang benar-benar rileks. Mas Adi sekarang benar-benar sangat nyaman, sangat tenang, sangat rileks, sangat nyaman. Luar biasa Mas Adi. Sekarang saya hitung menurun. Saya hitung menurun dari 10 ke 1. Saya hitung menurun dari 10 ke 1. Setiap hitungan menurun membuat Mas Adi tidur semakin dalam, tidur semakin nyaman. 10 tidur semakin nyaman. 9 tidur semakin dalam, bagus sekali. 8 tidur. 7 tidur semakin dalam. 6 meluncur lebih dalam. 5 tidur semakin dalam. 4 3 2 1 tidur semakin dalam. Tidur semakin nyaman. Tidur. Bagus sekali Mas Adi. Mas Adi dengarkan saya. Mas Adi dengarkan saya. Mas Adi dengarkan saya. Mas Adi, mulai sekarang dan seterusnya saya berharap Mas Adi semakin tenang dalam menghadapi situasi apapun. Mulai sekarang Mas Adi semakin tenang dalam menghadapi siapapun yang ada di depan Anda. Setiap kata yang keluar dari mulut Anda, dari bibir Anda, terasa sangat indah. Setiap apapun kata-kata yang Anda ucap, semakin tertata dengan baik, semakin tenang. Mas Adi semakin menjadi seseorang yang luar biasa. Mulai sekarang Mas Adi menjadi pribadi yang semakin tenang, menjadi pribadi yang semakin matang, menjadi pribadi yang semakin hebat. Dengarkan sugesti dan afirmasi saya. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, Mas Adi semakin tenang dalam menghadapi apapun. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, Mas Adi semakin tenang menghadapi siapapun yang ada di depan Anda. Anda semakin tenang menghadapi siapapun di depan Anda. Anda semakin mahir mengolah kata. Anda semakin licin dalam mengucapkan apapun yang menjadi pikiran Anda. Anda semakin mampu menjadi host yang luar biasa. Anda semakin luar biasa menjadi Polri yang semakin hebat. Menjadi anggota Polri yang semakin sukses dan luar biasa. Mas Adi, dengarkan saya. Dengarkan saya. Mas Adi, dalam hitungan kelima, Mas Adi bangun dengan perasaan segar, bugar, bahagia, semakin tenang menghadapi siapapun, semakin mantap pada diri sendiri, semakin percaya diri. 1, buka mata perlahan-lahan. 2, gerakkan jari-jari di kaki Mas Adi. 3, gerakkan jari-jari di tangan Anda. 4, gerakkan jari-jari di seluruh bagian tubuh Anda. Dan 5, Mas Adi bangun dan buka mata dengan perasaan segar, bugar, semakin percaya diri, semakin tenang, dan Anda semakin luar biasa. Wah, luar biasa. Nah, iya Mas Adi, rasanya enak, luar ya? Biasa Pak Tony. Luar biasa. Sekarang ini belum selesai. Ini belum selesai. Sekarang Mas Adi bisa lihat ini, bisa lihat lampu atas ini. Tidur. Semakin dalam semakin nyaman, semakin dalam semakin nyaman. Mas Adi dengarkan saya.
Mas Adi, dalam hitungan ketiga Anda bangun. Dalam hitungan ketiga Anda bangun. Dan entah kenapa tangan Anda, tangan kiri kanan Anda semakin kuat, semakin tebal, semakin kuat, semakin tebal. Anda semakin kuat, semakin tebal, semakin kuat, semakin tebal. Dalam hitungan ketiga, Mas Adi bangun, tapi entah kenapa pada tangan kiri kanan Anda semakin kuat, semakin tebal. Pada hitungan ketiga, Mas Adi bangun, tapi entah kenapa setelah bangun, tangan kiri kanan Anda semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan ketika saya bilang tidur, Anda tidur kembali seperti ini. Baik. 1, 2, 3. Bangun Mas Adi. Wah, bangun Mas Adi. Wah. Wih, nak nganjuk seru ya Mas Adi ya. Wah, bajunya ukuran apa Mas Adi? Gak bisa tidur. Lepas. Ya, lepas ya. Semakin kuat tangannya, semakin kuat. Nah, semakin kuat. Tenang Mas Adi. Nah, bertahan. Bukan iklan. Ini mau diapain ya Pak? Ya, ini tadi kan aku beli cutter ya kan, beli cutter. Mas Adi, lihat cutter ini, lihat kertas-kertas ini yang sudah sobek. Mas Adi, sekarang saya tadi mengatakan ada satu hal yang menurut Anda mustahil untuk dilakukan, mustahil untuk jenengan raih. Sekarang pejamkan mata dan letakkan kemustahilan itu di tangan kanan Anda. Bisa Mas Adi, paham ya? Apa yang menurut Anda mustahil untuk Anda dapatkan, sekarang rasa mustahil itu letakkan di sini. Letakkan di sini, letakkan di sini. Mas Adi, Anda sudah bisa melalui ini semua. Artinya apa? Tangan yang seharusnya terkena cutter ini sobek, lihat tangan Anda. Ya, artinya apa? Anda sudah bisa melampaui hal yang tidak biasa. Artinya apa? Hal yang menurut Anda tidak mungkin, hal yang menurut Anda mustahil, artinya bisa Anda dapatkan. Kuncinya hanya satu, pastikan diri Anda yakin. Yakin apapun itu Anda bisa meraihnya. Apapun yang Anda anggap mustahil, itu bisa Anda raih. Yakin pada diri sendiri, saya yakin apapun yang menjadi cita-cita Anda tercapai. Setuju Mas Adi? Yakin ya sekarang? Harus yakin apapun yang menurut Anda tadi mustahil, sekarang bisa tercapai. Mas Adi, lihat lampu lagi tuh. Tidur. Bagus sekali Mas Adi, bagus sekali, luar biasa Mas Adi. Mas Adi, dengarkan saya. Setelah ini Anda lupa apa yang terjadi hari ini. Setelah ini Anda melupakan yang telah terjadi hari ini, dan apapun yang terjadi pada tangan Anda kembali, tangan Anda kembali, tangan Anda kembali, tangan Anda kembali pada kodrat semula. Dan ingat satu lagi, mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, mulai sekarang Mas Adi, Anda semakin percaya diri, Anda semakin tenang menghadapi siapapun, Anda semakin lancar dalam berkomunikasi dengan siapapun, public speaking Anda semakin baik, Anda semakin luar biasa, Anda semakin menjadi Polri yang hebat, Polri yang luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin, amin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Baik Mas Adi, pada hitungan ketiga Anda bangun dan Anda lebih sehat, Anda lebih percaya diri, Anda lebih luar biasa, dan Anda lebih hebat dari sebelumnya. Berkali-kali lipat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Bangun Mas Adi. Tepuk tangan teman-teman buat Mas Adi dong. Luar biasa. Gimana Mas Adi? Sudah semakin yakin ya sekarang ya? Apapun yang Anda inginkan, pasti akan dapat Anda dapatkan dengan keyakinan, dan dengan keyakinan. Ya. Apalagi yang dirasakan, apa yang diinginkan,
Lebih seger ya Pak. Lebih seger ya. Insya Allah Lebih lebih nyaman, seger. lebih rileks. Iya, ini terlihat dari mungkin teman-teman bisa lebih ngesut wajahnya Mas Adi ya. Seseorang yang selesai dalam kondisi hipnosis, meripatnya merah, berair, dan keningnya lebih seger. Nah, ini benar-benar luar biasa. Jadi benar-benar masuk dalam kondisi yang dalam. Misal tak teruskan, itu jenengan tak bedah gini tidak terasa. Ini masih di teta. Saya turunkan 3 kali lagi untuk dibedah tidak terasa. Alhamdulillah, Anda luar biasa. Insya Allah ke depan Anda semakin percaya diri, Anda semakin tenang menghadapi siapapun, Anda semakin hebat, Anda semakin public speaking-nya luar biasa, semakin keren pokoknya. Ya. Apalagi Mas Adi. Wah, luar biasa sekali. Wah, Sobat Humas, luar biasa sekali. Tadi Sobat Humas sedang melihat saya di terapi. Mungkin bisa dijelaskan Bapak terkait hipnoterapi ini. Pengobatannya itu biasanya berapa kali agar bisa sampai benar-benar sembuh? Khususnya dalam pasien-pasien yang mohon maaf mengalami penyakit yang mungkin susah gitu untuk ya. disembuhkan. Baik. Biasanya untuk sesi hipnoterapi yang paling standar itu minimal 3 kali. Itu standar paling minimal. Tapi ya, alhamdulillah di tempat kami insya Allah 2 kali sudah banyak, bahkan 1 kali pun sudah ada perkembangan. Masya Allah. Seperti contohnya untuk slimming ya. Jadi sebelum terapi itu berapa, selesai itu biasanya langsung turun 4 on atau 3 on segitu langsung hasilnya kelihatan dengan timbangan yang sama di tempat yang sama. Jadi nggak ada tipu-tipu ya. Tapi kalau untuk yang biasanya yang agak perlu waktu itu yang mohon maaf tentang perilaku, tentang LGBT itu kita perlu waktu paling nggak minimal sekitar 5. Nah, sekitar 5. Tapi hanya untuk kasus-kasus patah hati, untuk kasus-kasus asmara itu 2 sudah selesai. Gitu aja. Mungkin Sobat Humas penasaran, apakah hipnoterapi ini bisa dipelajari oleh semua orang Bapak? Atau cuman orang-orang khusus saja? Hipnoterapi itu bisa dipelajari oleh siapapun. Dan sangat mudah dipelajari oleh siapapun. Asal di tempat yang legal dan resmi. Bapak Tony, terima kasih atas pengalaman dan obrolan yang luar biasa sekali. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di acara berikutnya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.